Kalau dengar kata rukun Islam, pikiran kita langsung rapi berderet kayak anak sekolah lagi upacara. 1 syahadat, 2 salat, 3 zakat, 4 puasa, 5 haji. Lengkap. Hafal. Bahkan saking hafalnya, ada yang bisa nyebut sambil menghayal punya istri artis. Meski pas salat sering lupa udah rakaat keberapa. Dilalah. Yang kita hafalkan itu kok ya cuma urutannya, bukan artinya. Kadang saya mikir, jangan-jangan rukun Islam itu kayak nasi kotak kondangan. Kita ambil, kita simpan, tapi nggak kita buka. Kita anggap ibadah pribadi. Urusan antara aku dan Gusti Allah. Padahal siapa tahu di balik nasi kotak itu ada sambal politiknya, ada gorengan sosialnya, ada sayur strategi perlawanan terhadap sistem yang menindas. Bisa jadi syahadat itu deklarasi loyalitas. Salat berjamaah, memobilisasi massa. Zakat, distribusi kekayaan negara. Puasa, latihan kontrol dan solidaritas kelas. Haji, bukan cuma wisata spiritual tapi kongres akbar lintas suku dan bangsa. Tapi tenang, kita tidak sedang membongkar agama. Kita cuma mencoba menyibak tirai sejarah, nyari sesuatu di balik tradisi. Jangan-jangan memang ada sesuatu yang menarik kita ketahui di balik rukun Islam yang selama ini kita anggap sebagai jalan menuju surga. Atau bahkan bisa jadi rukun Islam yang selama ini kita pahami, ternyata seperti wajah perempuan yang sudah dipoles dengan berbagai makeup, sehingga kita nggak kenal wajah aslinya. Bisa jadi kan? Yuk kita mulai aja, seruput dulu kopinya. Syahadat itu ya biasa kita anggap kayak tiket masuk Islam, kayak KTP spiritual. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, langsung sah jadi muslim. Udah, tamat. Tapi kita jarang nanya, itu kalimat maksudnya apa sih sebenarnya? Apa cuma kata-kata sakral yang dilafalkan pas mu'alaf, kawinan atau kalau udah sekarat? Coba direnungkan pelan-pelan. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Di zaman Nabi, ini bukan cuma ucapan manis rohani. Ini kayak kamu berdiri di tengah alun-alun kota Mekah, terus teriak, semua patung di sini palsu, sistem ini busuk. Wah, bisa langsung di blacklist satu kampung. Karena saat itu, ilah bukan cuma patung batu. Ilah itu kekuasaan, otoritas, bahkan sistem ekonomi. Makanya ucapan syahadat itu kayak melempar bom molotov ke pusat kekuasaan Quraisy. Mereka marah bukan karena teologi, tapi karena ekonomi dan politik mereka terancam. Kok kayak para pemuka agama di Konoha, berlagak membela agama, padahal takut kehilangan jamaah. Bayang no, kamu bilang, tidak ada penguasa selain Allah di tengah kota yang dikuasai elit pengusaha. Wah, orang mung digebuki, bisa-bisa dicoret dari kartu keluarga. Lalu kalimat kedua, Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Ini juga bukan sekadar pernyataan iman, tapi pengakuan kepemimpinan politik. Bahwa kamu setia pada pemimpin baru yang bukan dari dinasti Quraisy, bukan dari keluarga penguasa, dan malah datang ngajak kesetaraan. Ini semacam kamu bilang saya dukung oposisi di tengah negara otoriter. Ya risikonya jelas, digeser, disingkirkan, atau kalau perlu, dikriminalisasi. Jadi syahadat itu bukan kalimat sunyi dalam hati. Ia adalah sumpah terbuka, deklarasi perlawanan, komitmen bahwa kamu nggak tunduk pada apapun yang sewenang-wenang, baik itu patung, uang, jabatan, atau penguasa yang cuma mikir kroni. Tapi zaman sekarang syahadat udah jinak, udah sopan, ditaruh di dinding masjid, dibingkai rapi, dikasih lampu sorot. Padahal dulu kalimat itu bikin orang diasingkan, disiksa, dikejar-kejar. Sekarang, kadang malah dipakai jualan, ditempel di banner politisi, dibisniskan jadi stiker mobil. Kita mungkin perlu tanya lagi, syahadat yang kita ucapkan hari ini, masihkah jadi janji pembebasan atau cuma formalitas administrasi iman? Kita lanjut ke rukun Islam kedua, yaitu salat. Salat itu sering dianggap kayak surat cinta 4 atau 5 paragraf yang dikirim ke Tuhan 5 kali sehari. Kalau lagi semangat, kita pakai parfum, sajadah Turki, dan niat dari hati. Tapi kalau lagi buru-buru, ya cukup asal rukuk, sujud, salam. Yang penting sah, cepet, dan gak ketinggalan parkir. Padahal, kalau kita mundur sedikit ke zaman awal Islam, salat bukan cuma ibadah vertikal. Ia adalah alat komunikasi massal, latihan kedisiplinan, dan bahkan simulasi revolusi sosial. Coba bayangin, setiap hari 5 kali masyarakat diajak meninggalkan aktivitasnya, berkumpul, baris rapi, dan bergerak serempak ke satu arah. Ini bukan sekadar ibadah, tapi pengorganisasian massa. Di tengah masyarakat Arab yang tadinya tercerai-berai oleh suku, kelas, dan loyalitas kabilah, tiba-tiba muncul sistem baru yang membuat semua orang berdiri sejajar. Si tukang kayu bisa berdiri di samping saudagar, si budak bisa sejajar dengan bangsawan. Salat adalah penghapus kasta sosial dan sekaligus latihan keteraturan. Imam di depan, makmum mengikuti. Bukan karena sang imam lebih kaya atau lebih tua, tapi karena ia lebih paham target pergerakannya. Ini bentuk komando yang tidak tiran, tapi disepakati. Nah, mari kita tengok azan. Suara panggilan yang 5 kali sehari menggema bukan cuma dari masjid, tapi dulu juga dari tengah pasar, dari padang, dari ganggang kota. Salah satu seruan yang sering kita dengar tapi jarang kita gugat artinya adalah
Hayya alal falah. Mari menuju kemenangan, kesuksesan, keberhasilan. Pertanyaannya, keberhasilan apa? Apakah ini sukses dapat diskon Ramadan, lolos dari tilang, atau dapat tender proyek? Enggak. Falah dalam konteks awal Islam adalah keberhasilan menegakkan keadilan, membebaskan yang tertindas, dan membangun masyarakat yang bersatu dalam tauhid. Maka ajakan Hayya alal falah adalah ajakan politis, seruan perjuangan. Suara mobilisasi untuk membentuk barisan bukan hanya untuk sujud, tapi untuk bangkit. Bayangkan kalau adzan berkumandang di masyarakat yang tercerai-berai, lalu semua orang bergerak bersama menuju satu titik. Baris sejajar, diam, fokus, dan tunduk pada satu arah. Itu bukan cuma ibadah. Itu adalah peragaan tatanan baru, latihan revolusi damai. Tidak heran kalau Quraisy panik, karena mereka melihat, wah, ini bukan sekadar sembahyang. Ini sistem, ini organisasi. Tapi zaman sekarang, salat makin personal. Ada yang salat sendiri di pojokan kantor, ada yang pakai earphone sambil ngantuk di sajadah. Ada juga yang imamnya baca surat pendek karena takut makmum kabur. Yang penting ringkas, selesai, langsung buka HP. Padahal salat itu bukan hanya alat komunikasi vertikal, tapi juga alat pembentuk solidaritas horizontal. Salat adalah kesadaran berjamaah bahwa kita ini setara dan bahwa Tuhan tidak hanya hadir di langit, tapi juga di tengah barisan orang-orang yang bersujud bersama. Jadi pertanyaannya, salat yang kita jalani sekarang, masihkah menjadi latihan revolusi sosial, atau cuma rutinitas spiritual yang kehilangan giginya? Lalu, bagaimana dengan zakat? Zakat, ini ibadah yang paling gampang bikin orang kaya merasa aman secara spiritual. Cukup setor sekian persen, dapat label dermawan, kadang juga masuk headline, pengusaha muslim terkemuka salurkan zakat 2 miliar. Wah, luar biasa. Tapi pernah nggak kita tanya, zakat itu sebenarnya apa sih? Sedekah pribadi, CSR, atau justru pungutan politik? Coba bayangin suasana Mekah zaman dulu. Orang miskin nggak punya tanah, nggak bisa dagang, hidup numpang sama kabilah lain. Orang kaya menimbun harta, punya budak, ternak ratusan. Ketimpangan ekonomi itu dianggap nasib atau malah berkah. Tiba-tiba muncul ajaran baru. Kalau kamu punya lebih, kamu wajib ngasih ke yang kekurangan. Bukan sukarela, wajib. Bahkan kalau nggak mau, bisa ditarik paksa. Loh, kok serem? Iya, karena zakat bukan amal, tapi mekanisme keuangan negara berbasis tauhid. Bukan sedekah hati nurani, tapi instrumen untuk menghapus dominasi harta dan memulihkan keseimbangan sosial. Tauhid itu bukan cuma ngomong Allah itu satu. Tauhid itu juga keyakinan bahwa semua milik Allah dan manusia cuma dititipi. Jadi kalau ada yang menumpuk kekayaan tapi nggak mau berbagi, itu bukan cuma dosa moral, tapi bentuk pengingkaran tauhid secara ekonomi. Makanya zakat adalah ekspresi tauhid yang paling konkret. Nggak cukup kamu bilang la ilaha illallah kalau masih pelit dan membiarkan tetanggamu kelaparan. Di zaman Nabi, zakat dikumpulkan oleh petugas resmi, dikelola negara, dan dibagikan secara strategis untuk orang miskin yang baru masuk Islam, bahkan untuk membebaskan budak. Ini bukan cuma soal kasih sayang, ini soal redistribusi kekuasaan. Zakat membongkar struktur ekonomi Quraisy yang timpang, dan karena itu, ia ditakuti. Zakat bikin penguasa panik, karena kalau rakyat kecil mulai merasa punya hak atas kekayaan bersama, mereka bisa berani menuntut. Mereka sadar, saya miskin bukan karena nasib, tapi karena sistem. Tapi sekarang zakat sering direduksi jadi celengan di masjid, ditaruh di kotak, terus dilupakan. Bahkan lembaga-lembaga zakat kadang lebih sibuk bikin branding ketimbang menjungkirkan ketimpangan. Uangnya nyangkut di administrasi, di seminar, di media sosial, tapi nggak nyampe ke lumbung warga. Mungkin kita perlu tanya lagi, zakat yang kita jalani sekarang, masihkah jadi alat perjuangan dan pembebasan? Atau cuma jadi cara agar orang kaya merasa sah untuk tetap kaya? Kita lanjut ke puasa. Puasa itu, kalau menurut brosur ceramah Ramadan, katanya latihan sabar, mengendalikan diri, merasakan penderitaan orang miskin. Tapi nyatanya, baru zuhur, timeline medsos sudah penuh foto kolak, takjil, dan caption, Alhamdulillah hari ketiga masih kuat. Baru jam 2 juga sudah ngeluh kayak nelayan gak dapat angin. Tapi ayo kita mundur sejenak. Puasa itu bukan sekadar nahan lapar dan haus. Karena kalau cuma itu, buruh pabrik juga puasa. Dari pagi sampai sore, kadang sampai malam, bukan karena ibadah, tapi karena nggak cukup uang buat makan. Puasa dalam Islam itu bukan nahan karena kekurangan, tapi nahan meskipun mampu. Dan itu, saudara-saudara, adalah bentuk perlawanan paling senyap sekaligus paling tajam. Di tengah masyarakat konsumtif yang nilai manusia diukur dari apa yang dia punya, yang dia beli, yang dia makan, puasa datang membawa pesan revolusioner. Berhenti, tahan, jangan nuruti nafsumu, kamu bukan budak perutmu. Ini kayak mogok makan spiritual, semacam demo tanpa spanduk. Coba pikir, siapa yang paling takut kalau masyarakat mulai terbiasa menahan diri? Ya sistem kapitalistik dong.
Sistem yang hidup dari keinginanmu yang gak ada ujungnya. Makin kamu lapar, makin kamu belanja. Makin haus, makin kamu kerja rodi biar bisa beli minuman kemasan. Tapi saat puasa, kamu bilang ke sistem itu, saya bisa hidup tanpa menuruti kamu. Saya memilih sadar, bukan lapar mata. Makanya dalam sejarahnya, puasa bukan cuma latihan iman, tapi juga pemurnian gerakan. Nabi dan para sahabat menjalani puasa bukan di tempat sejuk sambil rebahan, tapi di tengah konflik, tekanan, dan siasat musuh. Bahkan perang Badar terjadi di bulan Ramadan, karena musuh tahu umat Islam sedang lemah. Tapi ternyata mereka justru paling kuat saat perut kosong, karena yang kosong cuma perut, bukan tekad. Sekarang, Ramadan jadi festival konsumsi. Mal dan TV berlomba bikin promo, belanja hemat Ramadan, buka puasa bareng artis, atau sahur ceria dengan kuis dan joget. Lah piye, kita puasa tapi tetap dikejar iklan, dibombardir diskon, digoda es kekinian. Belum lagi buka puasa yang porsinya cukup buat 1 RT. Kita jadi lupa bahwa puasa itu seharusnya mendidik kesadaran politik batin, membiasakan menahan nafsu agar kelak kita tidak jadi pemimpin yang rakus, membiasakan lapar agar tidak tergoda sogokan, membiasakan sederhana agar tidak silau pada kursi. Maka tanya lagi, puasa kita hari ini masihkah jadi alat pembebasan diri dan masyarakat, atau cuma jeda makan yang penuh belanja dan selfie? Dan yang terakhir kita masuk ke haji. Haji itu bagi banyak orang sekarang mirip kayak lulus S3 spiritual. Kalau udah naik haji, nama langsung naik juga. Jadi Haji Sudrun, Haji Silit, Haji Jongos, kartu nama berubah, rekening naik, dan undangan kenduri makin rame. Tapi kalau kita buka lembar sejarahnya, haji bukan acara mewah dengan koper roda dan jastip kurma. Haji adalah manuver politik global. Bayang no, jutaan manusia dari berbagai penjuru dunia datang ke satu tempat, pakai baju sama, tanpa status sosial, tanpa simbol kekayaan. Nggak ada dasi, nggak ada seragam dinas, nggak ada logo partai. Semua pakai kain putih 2 lembar, kayak kain kafan. Tapi hidup, itu bukan sekadar simbol kesederhanaan, tapi juga pembunuhan ego identitas. Dan yang paling nyeleneh, mereka semua muter-muter batu, 7 kali. Ini bukan ritual aneh, tapi pelajaran. Pusat hidupmu bukan lagi dirimu, bukan juga kiblat kekuasaan, tapi satu titik yang menyatukan semua arah, tauhid. Di zaman Nabi, haji adalah rebutan pengaruh. Kaum Quraisy pakai Ka'bah buat bisnis. Jualan jimat, tawarkan jalur VIP untuk kabilah tertentu, pokoknya haji jadi paket wisata plus politik identitas. Maka ketika Nabi Muhammad datang dan mendeklarasikan tidak ada keutamaan Arab atas non-Arab kecuali takwa, itu bukan cuma dakwah. Itu sabotase sistem kasta. Haji menghapus kasta, melebur raja dengan rakyat, menyatukan kulit hitam dengan kulit putih. Itu bukan toleransi, tapi pembubaran sekat identitas. Dalam konteks politik global, ini mimpi buruk bagi sistem kolonial, kapitalis, dan rasis. Sebab apa? Kalau semua manusia merasa setara di hadapan Tuhan, siapa yang masih bisa jualan gengsi? Tapi zaman sekarang, haji jadi privilege. Antrian bisa dipercepat kalau punya koneksi. Akomodasi dibedakan berdasarkan harga. Bahkan kadang haji justru mempertebal identitas. Saya haji loh, Anda belum. Padahal mestinya yang sudah haji itu makin sadar bahwa gelar dan status itu fana. Kain kafan 2 lembar itu seragam akhir semua manusia. Dan jangan lupa, puncak haji adalah wukuf di Arafah. Berhenti total, diam, berdiri. Seakan berkata, inilah hari sidang dunia. Semua manusia hadir. Tak ada pengacara, tak ada maklar dosa. Hanya kau, Tuhanmu, dan catatan amalmu. Jadi kita perlu tanya, haji yang kita jalani sekarang, masihkah jadi kongres tauhid, panggilan kesetaraan, dan pembongkar identitas suku? Atau cuma jadi ritual eksklusif untuk mereka yang beruntung secara finansial? Seruput dulu kopinya, narasi ini sudah rampung. Mari kita pikirkan kembali, rukun Islam, jangan-jangan bukan sekadar rukun ibadah, tapi peta perjuangan.